Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun jemaah Masjid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang semoga Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, dan semoga kita semua senantiasa terus diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqomah di atas ketaatan, di atas Islam sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian selawat serta salam marilah terus kita sampaikan agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat serta salam kita ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, istri dan anak-anak beliau, kemudian juga para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta semua kaum muslimin yang terus mengikuti jejak langkah yang telah digariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, para jemaah Masjid Umar bin Al-Khattab dan juga segenap pemirsa Najia TV dan juga para pendengar Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, kita kembali hadir di masjid ini, duduk sejenak sembari menunggu datangnya waktu sholat isya. Mudah-mudahan duduknya kita antara sholat maghrib dan sholat isya ini tetap dinilai sedang melaksanakan ibadah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita dalam qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih, yang mana kita akan memasuki pembahasan tentang yaitu melaksanakan perintah ataupun kewajiban yang disyariatkan sesuai dengan kemampuan kita dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Baik, kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuk ke bait yang ke-38 dari nazam ataupun syair qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di dalam bait yang ke-38 ini Syekh mengatakan wa yaf'alul ba'dal minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Kata beliau, dan tetap dikerjakan sebagian dari hal yang diperintahkan jika kesulitan untuk mengerjakan semua yang diperintahkan. Ya, kalau terjemahan letterleknya seperti itu, tetap kita diperintahkan untuk mengerjakan sebahagian dari perintah jika ada kesulitan kita untuk mengerjakan semua dari perintah tersebut. Jadi kalau kita sebutkan di dalam judul kajian kita bahwasanya kita melakukan ketaatan itu ataupun melakukan perintah itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarahnya. Di sini pensyarah menyebutkan hadzal bait fihi bayanun amrin muhim. Di dalam bait ini diterangkan tentang perkara yang penting.
wa huwa annal mukallafa yaf'alu ma qadara alaihi minal ma'muri allati amara bihi syara', yaitu bahwasanya seorang mukallaf. Apa itu mukallaf, Pak? Mukallaf apa, Pak? Orang yang telah dibebankan syariat. Yaf'alu ma qadara alaihi minal ma'muri. Dia melakukan perbuatan apa yang bersesuaikan dengan kemampuan dia di dalam perintah-perintah. Allati amara bihi syara', yang diperintahkan kepadanya oleh syariat. Ammal mahzur fayajibu tarkuhu kulluhu. Sementara yang namanya larangan wajib bagi dia untuk meninggalkan seluruhnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan berbagai macam perintah di dalam syariat agama Islam ini, dan inilah bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Bahwasanya di dalam melaksanakan perintah, di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat, maka kita hanya dituntut untuk melakukannya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sementara untuk perkara larangan, wajib bagi kita untuk meninggalkan seluruhnya, meninggalkan semuanya. Tidak sesuai dengan kemampuan. Kira-kira, Pak, antara melakukan sebuah perintah dengan meninggalkan larangan yang berat itu apa, Pak? Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Mengerjakan perintah. Coba, Pak, ya, misalkan ada seseorang, kita suruh, kamu kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan itu. Untuk yang kedua, kamu berdiri saja, tidak boleh melakukan apa-apa. Kira-kira yang berat yang mana, Pak? Atau yang sering dilanggar orang yang mana, Pak? Kira-kira, Pak, lebih mau kita ngerjakan sebuah atau beberapa perintah atau disuruh diam aja? Yang berat itu kayaknya diam aja, Pak. Kamu diam gitu, tidak boleh ngapa-ngapain itu. Pasti penasaran, pengen melakukan apa yang mungkin dilakukan. Jadi memang ya semuanya adalah hal yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Namun itu kasih sayang oleh Allah, kasih sayang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perintah-perintah yang diperintahkan oleh syariat kita, maka kewajiban kita untuk melaksanakannya itu berdasarkan atau disesuaikan dengan kemampuan orang yang dikenakan oleh perintah tersebut. Namun untuk meninggalkan larangan, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh syariat. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Maka untuk dalil tentang perkara perintah atau melakukan perintah itu sesuai dengan kemampuan adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang engkau atau kalian mampu.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang berikutnya datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Maksudnya tinggalkanlah semua apa yang dilarang oleh Nabi tadi. Kemudian kata Nabi, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sebuah perintah, maka kerjakanlah darinya sesuai dengan apa kemampuan kalian. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi, bahwasanya larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan oleh seseorang, wajib untuk ditinggalkan semua larangan tersebut. Kemudian dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah atau kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian hadis yang lain yang membicarakan tentang hal ini juga hadis dari Imran anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala shalli qa'iman. Kata Nabi, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau atau kalian engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau seandainya tidak mampu duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Nah, ini yang lebih menunjukkan lagi bahwasanya kita melakukan ketaatan itu atau perintah itu sesuai dengan kemampuan seseorang. Kalau tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, maka boleh untuk mengerjakan sholat itu dalam keadaan berbaring. Kemudian kata beliau, al-aslu fil ma'muri an yaf'ala kullahu. Sebenarnya kalau hukum asal dari melakukan perintah itu adalah mengerjakan keseluruhannya. Namun kemungkinan seorang muslim bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melakukan perintah-perintah tersebut secara keseluruhan, maka boleh dia lakukan dengan atau menyesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Wa ya'ti bihi kamilan lakinna illam yastati' fa innahu ya'ti bima qadara alaihi. Ya. Kata beliau, kata pensyarah di sini, ya, kerjakanlah perintah itu kamilan, secara sempurna. Akan tetapi kalau seandainya seseorang tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan secara sempurna, hendaklah dia melakukannya secara atau mengikuti kadar kemampuannya. Walidzalika amthilatu katsirah minha, dan contoh-contoh berkenan dengan hal ini sangatlah banyak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pensyarah membawakan beberapa contoh. Yang pertama tentang al-wudu. Ya, tentang wudu. Bahwasanya tentu kita seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan ibadah wudu itu sesempurna mungkin.
Namun bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah wudhu tersebut dengan sempurna. Misalkan dalam keadaan sakit, di dalam keadaan safar, ataupun kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah wudhu itu dengan sempurna. Misalkan kondisi safar biasanya, kita hanya memiliki sedikit air, maka yang mestinya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah wudhu itu dengan sempurna, boleh kita tidak menyempurnakan ibadah wudhu tersebut. Itu dengan cara apa, Pak? Ya, menggunakan air itu secukupnya. Maka dulu pernah beberapa orang ustadz kita apalagi memberikan arahan kepada para jamaah, ya, atau orang yang safar lah, yang menggunakan pesawat misalkan ataupun kendaraan yang lain, kalau memang punya air 1 gelas seperti ini udah memungkinkan untuk melakukan ibadah wudhu dengan jumlah air yang segini gitu. Ya, karena kewajiban wudhu itu kan cuma 1 kali, Pak, dalam basuhan-basuhan di setiap rukun-rukunnya. Maka hendaklah seorang itu menggunakan air semaksimal mungkin penggunaannya sehingga pelaksanaan ibadah wudhunya bisa sempurna. Namun ternyata kalau dia cuma punya air sedikit, maka hendaklah dia gunakan untuk melakukan ibadah wudhu dengan air yang ada. Kemudian kalau misalkan ada anggota wudhu yang belum terbasuh dengan jumlah air yang tersedia, maka boleh dia niatkan dengan tayamum untuk mengganti anggota wudhu yang belum terbasuh dengan jumlah air yang tersedia tadi. Atau kalau memang tidak memungkinkan dengan menggunakan air yang tersedia, bahkan boleh untuk bertayamum tanpa melakukan ibadah wudhu. Yaitu contoh untuk pelaksanaan ibadah wudhu kalau memang kondisinya karena keterbatasan air. Atau dalam keadaan sakit, atau ada bagian anggota tubuh yang terluka. Yang terlukanya anggota wudhu ya, atau bagian tubuh kita yang merupakan bagian-bagian yang akan dikenakan air wudhu tersebut. Maka kalau dalam syariat wudhu itu seseorang harus membasuhnya, namun ada bagian-bagian anggota wudhu itu terluka, maka boleh dia hanya untuk mengusapkan air di atas lokasi anggota tubuhnya yang terluka tersebut. Maka ini adalah bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dimaksud dalam kaidah yang sedang kita bahas pada pertemuan ini, bahwasanya perintah untuk melaksanakan ketaatan, yaitu melaksanakan ibadah wudhu, kalau tidak mampu untuk melaksanakannya secara sempurna, maka diperbolehkan untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan seorang mukallaf tersebut. Kemudian beliau pensyarah di sini membawakan contoh yang kedua tentang as-shalah. Ya, beliau menyebutkan al-aslu an ya'tiyal mukallaf biha bikamilin syurutiha wa arkaniha. Ya, seorang mukallaf secara asalnya dia wajib untuk melakukan ibadah salat tersebut dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Fa illam yastati fayati bima qadara alaihi. Maka kalau seandainya dia tidak mampu untuk melakukan
melaksanakan semua syarat-syarat salat tersebut, rukun-rukun salat tersebut secara sempurna, maka hendaklah seseorang tersebut untuk melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Seperti tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi memerintahkan kepada seseorang untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, boleh untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut dengan duduk. Kalau memang tidak mampu dalam kondisi duduk, maka boleh untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut dengan keadaan berbaring. Atau rukun-rukun yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh seseorang secara sempurna. Misalkan ada seorang mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam yang belum mampu membaca bagian-bagian rukun-rukun salat seperti Al-Fatihah dan sebagainya, rukun-rukun yang lain, maka boleh bagi orang tersebut untuk membaca zikir-zikir yang lain kalau memang dia benar-benar belum punya kemampuan menghafal surah Al-Fatihah yang merupakan rukun dari sholat. Namun tetap kewajiban bagi seseorang untuk terus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari ibadah sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, beliau membawakan contoh tentang zakatul fitr. Al-aslu ikhrajuha kamilatun. Fa illam yakun anka illa nisfu sa' fayanbaghi 'alaika ikhrajuhu. Maka kata beliau, secara asal dari zakat fitri, zakat fitrah ya mungkin yang sering kita atau kaum muslimin sebut, yaitu zakat yang dikeluarkan di penghujung bulan Ramadan atau di awal masuknya Idul Fitri. Maka kata beliau, secara asal maka mengeluarkan zakat fitri itu adalah secara sempurna. Namun kalau seandainya engkau hanya memiliki nisfu sa', separuh dari sa', maka wajib bagi kamu untuk mengeluarkannya dengan kemampuan yang engkau miliki tersebut. Kalau memang seseorang dia punya makanan itu cuma nisfu sa', sementara kalau untuk zakat fitri kan 1 sa' ya, maka cukup dia mengeluarkan zakat fitri tersebut sesuai dengan kadar bahan makanan yang dia miliki. Kemudian beliau juga membawakan contoh tentang al-inkarul munkar, tentang perintah untuk mengingkari kemungkaran. Ini sebagaimana juga yang dibawakan oleh atau yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Maka pensyarah di sini menyebutkan illam yastati' al-inkaru bil yad fa innahu yankiru bil lisani au bil qalb. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man ra'a minkumul munkara falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dalam pengingkaran sebuah kemungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengingkarinya dengan tangannya. Maksud dengan tangan ini adalah dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalau misalkan kemungkaran itu dilihat oleh seorang ayah terhadap yang dilakukan oleh anggota keluarganya, maka dia punya tangan di situ untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Atau seorang pemimpin dalam sebuah lembaga, seorang pemimpin dalam
lingkungan bermasyarakat, kepala jorong, wali nagari dan seterusnya, kalau dia melihat kemungkaran, maka wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, yaitu dengan kekuasaan yang dia miliki. Fa illam yastati', kalau seandainya yang melihat kemungkaran ini tidak memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya ataupun dengan kekuasaan yang dia miliki, maka fal yughayyiruhu bilisanihi, maka hendaklah dia menyelisihinya, mengingkarinya, merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, yaitu dengan memberikan nasihat kepada si pelaku dari kemungkaran tersebut. Kalau memang dia tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada pelaku kemungkaran tersebut, maka kata Nabi, fabiqalbihi, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Hatinya mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kemungkaran tersebut. Namun kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Kondisi mengingkari kemungkaran yang kita lihat dengan hati itu adalah kondisi seseorang dalam keadaan selemah-lemahnya keimanan. Kalau kita lihat Pak, hari ini kayaknya kita termasuk golongan yang ketiga nih Pak. Banyak kemungkaran kita hanya mampu untuk mengingkarinya dengan hati. Ya, kita lihat sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak mampu untuk melakukan kemungkaran, baik itu dengan tangan karena mungkin sebagian kita tidak memiliki kekuasaan dalam melakukannya, ataupun sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Ustaz kita, pernah tidak kita menyampaikan nasihat kepada pelaku-pelaku kemungkaran tersebut ataupun pemimpin-pemimpin yang punya wewenang untuk melakukan kemungkaran tersebut, untuk merubah kemungkaran tersebut. Maka ya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan keimanan kita sehingga kita bisa tidak terus-terus dalam keadaan selemah-lemahnya iman seperti ini. Kira-kira benar nggak Pak? Kita berada di level yang ketiga tadi. Banyak Pak kemungkaran yang kita lihat yang tidak mampu kita ingkari baik secara dengan tangan ataupun dengan lisan, namun kita hanya bisa mengingkarinya dengan hati. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pensyarah di sini menyebutkan wa ammal ijtinabul mahdzur fayajibu ijtinabuhu kulluhu. Adapun tentang menjauhi berbagai macam larangan, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya secara keseluruhan, tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan semua bentuk larangan tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan semuanya, semua jalan-jalannya, semua wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada al-mahdzur tadi, semua bentuk larangan tersebut. Wa dalilu hadza, ya dalil tentang perkara ini yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Maka kata Nabi, apabila aku melarang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah dia. Maksudnya jauhilah larangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa min amsilati dzalika tarkuz zina kulluhu. Tarkuz zina kullahu, yaitu meninggalkan perbuatan zina semua bentuknya ataupun semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut atau semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut, maka wajib untuk ditinggalkan.
Kemudian juga wa syurbul khamar, tentang minum khamar, larangan meminum khamar. Maka semua perkara yang berkaitan dengan mengkonsumsi khamar tersebut wajib untuk ditinggalkan. Semua sarana-sarananya, semua wasilah yang akan mengantarkan kepada seseorang meminum khamar tersebut, maka wajib untuk ditinggalkan. Termasuk perkara jual belinya, termasuk perkara perizinannya dan sebagainya, maka wajib untuk ditinggalkan. Kemudian juga beliau menyebutkan wal ghibah, perkara ghibah, wa hakadha, maksudnya dan perkara-perkara lain yang dilarang oleh syariat. Udah masuk waktu? Belum. Kemudian di sini pensyarah menyebutkan mas'alatun. Fa in qila ma wajhul farq bainal ma'mur wal mahdzur. Kata beliau, kira-kira kalau dikatakan, disebutkan bahwasanya apa perbedaan antara perintah-perintah tersebut dengan larangan-larangan? Kenapa kok agama kita menyebutkan bahwasanya untuk melakukan ketaatan tersebut boleh kita melakukannya sesuai atau melihat kondisi seseorang. Boleh melakukannya sesuai dengan kemampuan seseorang. Sementara untuk larangan maka wajib untuk ditinggalkan secara keseluruhan. Jadi kira-kira apa bedanya gitu? Misalkan seperti ini, Pak. Ada sebuah makanan gitu. Dan makanan ini mungkin ya bermanfaat gitu. Bermanfaat untuk tubuh. Maka kalau misalkan makanan ini diperintahkan kepada kita untuk dimakan, maka kalau kita memakannya, kalau di sini beliau memberikan contoh sebuah tablet ya. Kalau misalkan makanan tersebut kita makan keseluruhannya, maksudnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Makan nih, sepotong kue ini, atau roti ini, atau makanan ini. Maka insya Allah kita akan mendapatkan seluruh manfaat yang ada di dalam makanan tersebut. Sementara kalau misalkan kita disuruh makan keseluruhan dari makanan yang diperintahkan untuk memakannya tadi. Kita diperintahkan untuk makan keseluruhannya, namun kita cuma makannya sepotong atau separuh dari makanan tersebut. Maka insya Allah kita akan tetap mendapatkan manfaat dari makanan tersebut. Atau kita cuma mengambilnya sedikit, secuil gitu. Akan tetap kita mendapatkan manfaat dari apa yang diperintahkan bagi kita untuk memakan makanan tersebut. Bedanya dengan larangan, maka setiap larangan syariat, setiap larangan Allah dan Rasulnya itu pasti membawa mudarat. Kalau misalkan ini sebuah makanan dan semua apa yang namanya larangan tadi disebutkan adalah membawa mudarat. Maka misalkan makanan ini beracun gitu. Dilarang kita untuk memakannya. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkan semua makanan tersebut. Tidak boleh kita memakannya walaupun cuman sepotong, walaupun cuman seperempat, walaupun cuman sedikit dari bagian makanan tersebut. Karena dia beracun gitu. Ya, kalaupun misalkan seseorang ini udah dilarang untuk memakan makanan yang mengandung racun tersebut, misalkan ini contoh ya. Ternyata dia cuma makan separuh. Ya kalau tidak langsung mati ya mungkin ya dibawa ke rumah sakit dulu gitu. Atau dia cuma memakan sedikit. Ya kalau memang tidak banyak mudarat yang akan dia dapatkan, sedikit pun tidak boleh kita mengambil mudarat yang ada. Maka sebagaimana yang disyariatkan dalam agama kita, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang memudaratkan. La darara wala dirara. Sebagaimana kaidah-kaidah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi itulah bedanya
antara melakukan perintah dengan menyesuaikan kondisi kemampuan seseorang dengan meninggalkan larangan yang harus wajib untuk ditinggalkan secara keseluruhan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang namanya perintah itu pasti akan didapatkan oleh seseorang manfaatnya, atau kita bicara pahala. Maka seseorang pasti akan mendapatkan pahala dari setiap perintah yang diperintahkan untuk mengerjakannya, walaupun dia tidak mampu mengerjakannya secara sempurna, walaupun dia harus meninggalkan sebahagian syarat-syarat ataupun rukun-rukun dari perintah yang diperintahkan tersebut, maka dia akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya larangan wajib bagi seseorang untuk meninggalkannya secara keseluruhan. Karena yang namanya larangan pasti akan membawa mudarat kepada seseorang. Dan kalau yang namanya larangan tetap dilakukan walaupun cuman sedikit atau cuman wasilah untuk kepada larangan tersebut yang dilakukan, maka seseorang akan tetap mendapatkan dosa. Sementara kita dilarang untuk mengambil ataupun melakukan perbuatan dosa tersebut. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, ada beberapa ataupun ada permasalahan yang disebutkan oleh pensyarah di sini. Ada beberapa bentuk perintah itu memang diperbolehkan untuk meninggalkan secara keseluruhan kalau memang tidak mampu untuk mengerjakannya. Misalkan ada seseorang dalam kondisi sakit ataupun dia kurang sehat atau dalam keadaan safar dan sebagainya di bulan Ramadan, maka bagi dia, walaupun mungkin kalau dirasa-rasakan dia mampu nih untuk melaksanakan ibadah puasa sampai zuhur. Kan ada Pak, mungkin kalau dikira-kira rasa-rasanya kayak bisa lah untuk puasa sampai jam 10 pagi atau sampai zuhur. Namun tetap dalam kondisi seperti ini, boleh bagi orang tersebut tidak berpuasa sejak dari pagi. Kalau memang dia kondisinya ada hal yang menyebabkan dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan tersebut. Kemudian faedah dari pembahasan kaidah ini, qala ulama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada faedah yang diambil oleh para ulama dari hadis Abu Hurairah tadi, yaitu hadis fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum, yaitu hadis ini kata beliau bahwasanya dalilun ala an ma sakata anhu syari' fahuwa mubahun. Bahwasanya kalau kita lihat dari hadis ini, tadi Nabi menyebutkan apa yang aku perintahkan kerjakanlah, apa yang aku larang kepada kalian tentang sesuatu maka tinggalkanlah, kata Nabi. Namun yang kedua, apabila aku perintahkan kalian tentang sesuatu atau sebuah perintah maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, kata Nabi. Maka faedahnya di sini dalilun ala anna ma sakata anhu syari' fahuwa mubahun. Sesuatu yang di mana syariat diam padanya, maksudnya tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka itu adalah perkara mubah, kata beliau. Ya, ini juga qala Ibnu Al-Qayyim fatadammana hadzal hadis anna ma amara bihi amara ijabu fahuwa wajib wa manaha anhu fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afun mubahun. Jadi kata Ibnu Qayyim,
Ya, terkandung di dalam hadis ini bahwasanya apa-apa yang diperintahkan maka itu adalah perkara wajib untuk dilakukan. Sementara apa-apa yang dilarang itu adalah perkara haram. Dan apa yang syariat diam padanya fahuwa afun mubahun, perkara yang dimaafkan atau perkara yang mubah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan syariat atau dalam urusan agama, maka kita boleh atau baru akan melakukannya kalau seandainya kita diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Namun dalam urusan-urusan duniawi, maka kita barulah bisa mengatakan itu sesuatu yang haram kalau seandainya ada dalil yang melarang untuk kita lakukan. Sebagaimana kaidah-kaidah yang telah berlalu yang pernah kita sampaikan tentang permasalahan ini. Ya, mungkin demikian kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang pembahasan kaidah yang kita bacakan dari bait ke-38 yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu tentang melakukan perintah itu tetap kita diperintahkan untuk melaksanakannya walaupun sebahagian dari perintah tersebut kalau memang tidak mampu untuk melakukannya secara sempurna. Dan untuk perkara-perkara yang dilarang kita wajib untuk meninggalkannya secara keseluruhan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berikan kesempatan kembali untuk melanjutkan pembahasan Nazam Qawaidul Fiqhiyah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala ihtibamikum. Kita tutup pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.